Ya, selamat pagi pemirsa. Ada lagi nasihat para tetua yang pengen saya bagiin buat saya sendiri dan juga buat Anda yang menyaksikan ini di hari ini Selasa 10 Desember 2024. Ada seringkali kita dengar nasihat para tetua kita itu adalah you are what you think and you are what you say, ya. And we are what we, tapi saya izin ubah adalah we are what we think and we are what we say. I am what I think and I am what I say. Artinya saya adalah apa yang saya pikirkan dan saya adalah apa yang saya katakan. Kenapa? Seringkali para tetua kita bilang words have power. Omongan itu punya kekuatan, ya. Dan saya selalu bilang, ya, apa yang kita ucapkan itu terprogram ke otak kita gitu loh. Saya ngerasain dan saya ngalami kebetulan, makanya saya bisa bagiin ini. Contoh misal, paling simpel aja, saya kan sering latah ngomong, aduh ngantuk mau tidur ya kan. Kenyataannya apa? Walaupun udah digasin di jumper, kalau bahasa aki mobil ya, di jumper pakai kopi, bawaannya apa? Ngantuk, mau tidur. Biasanya kan habis minum kopi kan saya segar apa segala macam kan. Nah, tapi karena saya ngomong itu jadinya terprogram di sini. Bawaannya apa? Ngantuk. Gitu. Jadi mestinya yang saya harus lakukan adalah reprogram. Ya, jadi yang harus saya lakukan adalah reprogram, diprogram ulang. Jadi mestinya saya ngomongnya seger, jadi pengen gak tidur gitu. Seger, jadi pengennya melek terus. Seger, jadi semangat. Akhirnya nanti terprogram ke otak saya, wah semangat. Melek. Bangun. Bangun gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ini bukan masa dikuat-kuatin, tapi mohon maaf ya, kalau kita sama-sama baca teori 90 banding 10 Dale Carnegie dan 90-10 teori dan 90-10 theory dari Dale Carnegie, ya. Ini berlaku loh, bahwa sebagian besar dari kehidupan kita itu terjadi karena kita sendiri. Tapi kalau kita orang Islam, ya 90% dalam kehidupan ini terjadi memang atas izin Allah, ya. 10%-nya karena kita sendiri gitu loh. Itu kalau 90-10 teori disesuaikan dengan kita sebagai umat Islam. Kalau yang bukan Islam ya tinggal disesuaikan aja dengan anunya masing-masing. Tapi pada intinya 90% yang terjadi dalam hidup ini semua terjadi atas izin Allah, ya. Masuk datangnya pandemi COVID-19 itu juga adalah dengan izin Allah sebenarnya. Bukan karena kita yang buat, tapi itu terjadi semua atas dasar izin Allah. Gitu. Karena percuma kita mengucapkan lillahi ta'ala dalam sholat, tetapi dalam hatinya masih mengganjal, ada egonya gitu. Nah, kalau kita sudah mengucap lillahi ta'ala, berarti kita harus memprogram, ya, semua yang terjadi dalam hidup ini itu semua terjadi atas izin Allah. 90%-nya, 10%-nya karena usaha dan kerja keras kita sendiri gitu. Jadi pada intinya Allah yang bukakan semua. Rezeki kita dibukakan oleh Allah, jodoh kita dibukakan oleh Allah, semuanya. Tapi kita perlu usaha gitu loh. Bukan 90%-nya, 10%-nya kita perlu. Makanya ada teori 90 banding
mulu. Jadi we are what we say, we are what we think. Kalau kita berpikir bagus, kita berpikir, ini nasihat dari mama saya juga sebenarnya. Kalau kita berpikir baik, insya Allah hasilnya baik gitu loh. Bedakan berpikir buruk dengan cautious. Cautious itu waspada. Waspada. Cautious itu waspada. Waspada tuh kita membayangkan sesuatu yang nggak baik lah gitu. Kita selalu bersiap untuk hal yang terburuk, lalu bagaimana kita memitigasinya. Itu namanya prepare for the worst. Nah itu boleh teman-teman. Tapi kalau sudah buruk sangka itu nggak boleh. Ya, tapi kalau prepare for the worst, itu boleh. Tapi ingat, se-cautious apapun itu, pegang ini. Nasihat dari para tetua-tetua leluhur kita. Ya, fokus pada hal yang bisa kita kendaliin. Jangan berfokus pada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau kita berfokus pada hal yang bisa kita kendaliin, insya Allah hidup kita jadi lebih tenang. Contoh saya sendiri deh. Saya ini gelisah. Ada rasa gelisahnya. Udah lamar kerja kemana-mana kok belum diterima-terima juga. Ya, paling tidak yang penting saya sudah berusaha. Selebihnya ya serahkan kepada yang punya kepentingan. Nah, lalu apa yang bisa saya lakukan? Lalu apa yang masih bisa dalam kendali saya? Ya, satu, perbarui CV. Kalau CV-nya salah diperbaiki. Kalau biro punya LinkedIn-nya salah dibenerin. Ya kan? LinkedIn-nya salah dibenerin. Yang keempat, nambah keterampilan dan seterusnya. Ini masih bisa dalam kendali saya. Kalau berada di luar kendali saya mah ya sudah gitu loh. Nah, kemarin interview itu saya nggak nyangka, tapi kemudian kenapa saya tolak? Karena saya tahu di situ pasti rawan terjadi yang namanya praktek riba. Apalagi saya nggak punya skill marketing, apalagi guide nasabah untuk komoditas berjangka di zaman orang kayak begini susah teman-teman. Teman-teman harus tahu, saya jual rumah susahnya bukan main. Ini rumah lama banget dijual nggak laku-laku. Rumah yang sering saya lewatin itu udah lama dijual dari sejak ownernya meninggal, nggak laku-laku. Kenapa? Karena berbagai faktor. Ya, saya nggak mau menyebut faktor wilayahnya memang kerap banjir atau gimana. Ini bisa kita mitigasi. Ya, banjir bisa dimitigasi, bisa dicegah. Kita udah bicara itu kemarin ya. Tapi faktor apa coba? Daya beli masyarakat lagi turun. Jangankan daya beli untuk mahal lahir batin lah ya, yang sekunder, yang primer aja daya beli masyarakatnya masih turun. Pak, tapi ini rumah saya, dah memang rezeki orang nggak akan kemana. Ada sepupu saya tuh, rumah kakek neneknya yang di Tebet sana laku dijual. Karena memang rezekinya dan lokasinya memang lagi populer Tebet itu. Populer kenapa Tebet itu? Populer dengan spot kulinerannya, populer dengan spot nongkrongnya dan sebagainya. Itu poin pertama. Ya, memang rezeki. Kalau rumah saya di Mampang Perapatan di Tegal Parang, dekatnya dengan perkantoran. Gak jauh dari Kemang memang, tapi kan masih ke sana lagi. Ya.
Tapi memang semua terjadi karena situasi ekonomi global yang masih sulit. Ya. Semua akan baik-baik aja teman-teman kalau kita berpikir baik. Saya selalu ngomong begitu. Pada diri saya, pada orang sekitar saya, everything will be fine as long as we think that we are fine. Ya. Kita semua akan baik-baik aja selama kita berpikir hal ini ya kita baik-baik aja. Percaya sama saya. Itu kalau kunci mau berhasil tuh kayak gitu. Semua akan baik-baik aja selama kita berpikir kita baik-baik aja. Tapi kalau kita berpikir nggak baik-baik aja, ya bakalan nggak baik-baik aja semuanya. Gitu. Jadi mari kita jaga omongan, jaga lisan. Ya, bukan lagi sekedar jaga omongan, jaga lisan dari nyakitin orang, jangan. Tapi jaga omongan, jaga lisan dari berpikir yang jelek, dari memprogram otak kita untuk mempersiapkan yang buruk terjadi. Jangan, teman-teman. Saya nih contohnya, mudah-mudahan satu hari saya selalu program nanti saya ya, mudah-mudahan kalau saya nanti udah kerja ya kan, semoga aja cepat kerja atau rumah laku, bisa buat bikin usaha, bisa buat apa gitu kan, gitu. Buat investasi diri, buat ikut sertifikasi profesi dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton ya, moga-moga nasihat dari para tetua yang satu ini ngena di saya, ngena juga di Anda yang menyaksikan tayangan ini ya. Ini hanya berbagi aja, kita sama-sama belajar agar kita tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa kurang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.